Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bapak akan membahas pelajaran IPS kelas 1 ya. Kamu dengarkan YouTube Bapak ini, nanti setelah itu kamu rangkum dan kirim hasil rangkumannya ke nomor Bapak. Yang pertama Bapak bahas yaitu tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam bentuk pergerakan barang, orang maupun informasi, ide dan gagasan. Pergerakan interaksi antar ruang ini dapat berupa perjalanan menuju tempat kerja, perpindahan barang ke daerah-daerah pemasaran, migrasi, perjalanan wisata, menyediakan fasilitas umum, dan lain sebagainya. Jika suatu daerah banyak dikunjungi, daerah tersebut dapat berkembang menjadi sebuah kota besar. Jadi pergerakan orang, benda maupun informasi sebagai bagian dari interaksi antar ruang dapat memberikan perubahan baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Interaksi antar ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat perkembangan. Pergerakan orang, barang maupun informasi pada lokasi yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan terjadinya pemusatan aktivitas penduduk. Pemusatan aktivitas penduduk ini kemudian mengubah daerah tersebut menjadi daerah perkotaan. Seperti kita di daerah-daerah kota, kemudian di Jakarta dan lain sebagainya, itu adalah pusat perbelanjaan. Awalnya datangnya barang, orang dan lain sebagainya ke tempat itu sehingga menjadi ramai. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang meningkat pasti dibandingi dengan meningkatnya kebutuhan lahan. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu lokasi atau kota, semakin meningkat pula kebutuhan lahan untuk dijadikan tempat tinggal. Pendirian pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang akibat terjadi alih fungsi lahan, pertanian menjadi permukiman, pusat kegiatan ekonomi, pendirian pabrik, pembangunan sarana prasarana dan lain sebagainya. Kemudian 3, perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi antar ruang yang terjadi karena kepentingan ekonomi berdampak pada perubahan interaksi mata pencarian. Kepentingan ekonomi ini bisa berkaitan dengan pekerjaan, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Interaksi ini menciptakan banyak kesempatan kerja sehingga orientasi pekerjaan yang tadinya pada sumber daya alam seperti petani menjadi pekerjaan lain seperti perdagangan, buruh, dan lainnya. Kemudian yang keempat, perubahan sosial dan budaya. Pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Ya, hubungan antara satu dengan lain itu namanya interaksi sosial. Interaksi sosial antar anggota masyarakat tersebut disertai dengan aktivitas saling mempengaruhi terkait norma, nilai budaya dan kebiasaan yang dianut. Selanjutnya, interaksi ini berdampak pada perubahan di bidang sosial dan budaya. Yang keenam, yang terakhir, perubahan komposisi penduduk. Ya. Interaksi antar ruang juga menyebabkan terjadinya perubahan komposisi penduduk. Perpindahan penduduk suatu daerah ke daerah lain menambah keberagaman komposisi penduduk di daerah tujuan seperti keberagaman teknik, jenis kelamin, usia tinggi, pendidikan, dan lain sebagainya. Itulah pelajaran pagi ini. Ya, nanti kamu simpulkan apa yang menjadi keterangan Bapak dan kemudian kamu tulis dulu semuanya tadi dari bagian B, perubahan akibat interaksi antar ruang. Judulnya, kemudian tulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Ini kamu rangkum ya. Setelah selesai kemudian hasilnya kirim ke Bapak ya. Terima kasih, selamat belajar. Ya, gunakan waktu sebaik mungkin agar kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.